Dalam video ini kita akan berlatih bagaimana menghitung ukuran pemusatan data yang berkelompok. Nah, yang kita maksud ukuran pemusatan data ini adalah mean dan median. Misalkan kita diberikan tabel 8 ini ya, yang menyajikan data ketidakhadiran 124 siswa. Tetapi yang kita lihat di sini adalah data yang disajikan secara berkelas. Nah, perhatikan di sini, kelas pertama atau kelompok pertama itu memuat ketidakhadiran 1 sampai 5. Kelas kedua 6 sampai 10 dan seterusnya sampai kelas terakhir itu 35 sampai 40. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kalau datanya disajikan seperti ini, bagaimana cara kita menentukan rata-rata atau mean dan mediannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini disajikan bagaimana cara kita menghitung mean, gitu ya. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan titik tengah masing-masing kelas. Titik tengah ini disimbolkan dengan M. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk masing-masing kelas kita kalikan titik tengah dengan frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah F, sehingga kita kalikan M dengan F atau F dengan M. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita mencari jumlah dari semua nilai yang telah dihitung pada langkah kedua. Hasil penjumlahan ini adalah sigma F dikali M. Setelah itu kita masuk ke langkah terakhir, yaitu kita membagi nilai yang ditemukan pada langkah ketiga, yaitu sigma F dikali M tadi, dengan banyaknya semua skor. Nah, di langkah keempat ini kita membagi sigma F dikali M dengan N. Nah, hasilnya ini adalah perkiraan dari mean, perkiraan dari rata-rata. Nah, agar lebih jelasnya kita perhatikan tabel 9. Di sini kita cari titik tengahnya. Seperti yang dikatakan pada langkah pertama tadi, kita harus menentukan titik tengahnya masing-masing kelas. Nah, titik tengah kelas pertama itu 3, itu diperoleh dari 1 tambah 5, itu 6, kemudian dibagi 2, 3, gitu ya. Kemudian setelah itu kita cari dengan cara yang serupa, yaitu titik tengah kelas-kelas berikutnya, sampai kelas terakhir kita peroleh titik tengahnya adalah 33. Nah, di sini kita sudah mendapat frekuensi yaitu F dan titik tengah yaitu M. Kemudian kita kalikan F dengan M untuk masing-masing kelas. Kelas pertama 25 dikali 3 itu hasilnya 75. Kita lanjutkan sampai kelas terakhir 4 dikali 33 hasilnya 132. Nah, setelah itu, setelah kita memperoleh hasil kali frekuensi dan titik tengah untuk setiap kelas, kita jumlahkan, gitu ya. Kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan sigma F dikali M. Di sini hasilnya adalah 1567. Nah, kemudian meannya atau rata-ratanya adalah hasil bagi sigma F dikali M dengan N. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 12,64. Artinya, rata-rata siswa itu tidak hadir selama 12,64 hari. Lalu bagaimana cara menentukan atau menghitung median untuk data berkelompok? Nah, caranya sudah saya tulis mulai dari langkah pertama sampai langkah ketujuh, gitu ya. Langkah pertama kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif pada distribusi frekuensi. Nah, jadi intinya di langkah pertama ini kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Berikutnya kita cari titik tengah. Posisi titik tengah itu di mana? Letaknya, gitu ya. Kalau misalkan datanya 3, berarti titik tengahnya ada di data kedua. Kalau datanya ada 10, ada di antara 5 dan 6, dan demikian seterusnya. Nah, untuk data berkelompok kita cukup mengalikan N dan setengah. Setelah itu, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita mencari kelas yang memuat titik tengah. Seperti yang hasil dari langkah kedua tadi ya. Setelah kita peroleh, kemudian kita cari kelas yang memuatnya, gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah keempat, yaitu kita mencari banyaknya kasus dalam kelas median yang terletak sebelum titik tengah. Nah, yaitu dengan
mengurangi N dikali setengah dengan CFB. CFB ini adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Setelah itu kita bagi nilai pada langkah keempat dengan F, yaitu frekuensi kelas yang memuat median. Berikutnya kita lanjut ke langkah keenam, yaitu kita kalikan nilai pada langkah kelima dengan lebar kelas median, yaitu I. Dan terakhir kita jumlahkan nilai pada langkah 6 dengan tepi kelas, yaitu TB, tepi kelas median. Sebagai ilustrasi kita lihat tabel 10 berikut ya. Pertama kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif gitu ya, 25 ditambah 30, 55, ditambahkan 30, 85, demikian seterusnya sampai 124. Nah, 124 ini harus sama dengan banyaknya skor secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita tentukan posisi atau letak dari median, karena di sini datanya itu sebanyak 124, tentu saja titik tengahnya itu terletak di antara 62 dan 63. Nah, kemudian pertanyaannya menjadi seperti ini. Data yang terletak di kasus ke 62 dan 63 ini letaknya ada di kelas mana, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini kelas pertama ini memuat 25 siswa, gitu ya. 25 siswa. Ada 25 siswa yang tidak hadir, gitu ya. Yang tidak hadirannya itu mulai dari 1 sampai 5 hari. Itu artinya siswa pertama sampai siswa ke-25 itu ada di kelas pertama, kemudian 30 berikutnya itu ada di kelas kedua, 30 berikutnya itu ada di kelas ketiga. Berarti siswa ke-62 dan siswa ke-63 itu tentu saja terletak di kelas ke-3. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kelas mediannya adalah kelas ke-3. Setelah itu kita tentukan median, ya. Kita tentukan median dengan menggunakan rumus berikut. TB itu adalah titik atau tepi bawah. Maksud saya tepi bawah ya, bukan titik. Tepi bawah dari kelas median, yaitu 10,5. Kemudian kita jumlahkan N. Di sini N dikali setengah, N-nya adalah 124. Dikurangi CFB. CFB itu adalah frekuensi kumulatif yang sebelum, gitu ya. Sebelumnya adalah 55. Kemudian dibagi frekuensi kelas median, frekuensinya 30 kita bagi dengan 30, kemudian kita kalikan lebar kelas yaitu 5. Nah, setelah kita hitung dengan menggunakan kalkulator, kita peroleh mediannya adalah 11,67. Nah, demikian ya bagaimana cara kita menghitung mean dan median di data yang disajikan secara berkelompok.